أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, menyelamatkan, membahagiakan, memberuntungkan, memuliakan, mengayakan, mengabulkan hajat dunia akhirat. Allah anugerahkan istiqamah di dalam iman, Islam, ihsan, menjunjung segala perintah, menjauhi larangan zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Hikam halaman 43, hikam yang ke 52. La saghirata iza qabalaka adluhu wala kabirata iza wajahaka fadluhu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi, la saghirata, tidak ada dosa kecil, minaz zunubika bal kulliha kabairun, tidak ada kecil daripada dosa-dosa engkau, dosa-dosa kita, bahkan seluruhnya dosa itu adalah bernilai dosa besar. Apabila iza qabalaka adluh, apabila berhadaplah kepada kita oleh keadilan Allah, wa huwa tasarrufuhu bi mulkihi min ghairi hajrin alaihi, yaitu keadilan Allah, yaitu berlakunya Allah pada makhluknya daripada ketiadaan yang merintangi atasnya. Apa yang kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah pada makhluknya pasti terjadi. Fa iza zaharat sifatul adli ala man abghadahu Allah wa maqat wa muqtihi batalat hasanatuhu wa adat saghiruhu kabair. Apabila zahirlah, nampaklah sifat keadilan Allah atas orang yang Allah marahilah dan Allah murkailah, niscaya batallah, hancurlah, habislah, binasalah seluruh kebaikannya, dan menjadilah dosa-dosa kecilnya itu menjadi dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wala kabirata, tidak ada dosa besar, iza wajahaka fadluh, apabila berhadaplah Allah kepada kita dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya, dengan rahmatnya. Wa huwa, yaitu fadlu, i'ta'u syai' bi ghairi wadin, yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa ada harapan balasan. Bal jami'u dzunubika hina izin saghairu,
bahkan seluruh dosa kesalahan engkau, dosa kesalahan kita waktu itu adalah menjadi dosa kecil apabila Allah menghadapi kita dengan rahmatnya, karunia-Nya. Faiza zaharat sifatul fadli, apabila nampaklah sifat anugerah Allah, rahmat Allah, liman ahabbah, bagi orang yang ia cintai, idza mahallat sayyi'atuh, niscaya menjadi hancurlah segala dosa-dosanya, warajat kabairu saghair, dan kembalilah dosa-dosanya itu menjadi dosa kecil. Waliza qala, karena inilah berkata Imam Thariqat Syazaliyah, Imam Abdul Hasan Ali As-Sazili, qaddasallahu sirruh, semoga Allah senantiasa membersihkan rahasia beliau. Ini doa beliau. Wa ja'ala sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah dosa-dosa kami ini sebagaimana dosa-dosa orang yang Engkau cintai. Ya Allah, jangan jadikanlah kebaikan kami kebaikan orang yang Engkau marahi. Habis di situ. Jadi mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah menyatakanlah kepada kita ini dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya. Berlindung kita, janganlah Allah menghadapi kita ini dengan keadilannya, ya kah? Atau dengan sifat jalalnya, sifat qaharnya, sifat kebesarannya, sifat maha menggagahinya. Kita dengan anak sayang, dibaherai anak kada bapak, dikamihi anak kada bapak, ya kah? Nah, sayang lawan anak. Itu kita menghadapi anak dengan kasih sayang namanya. Banyak kesalahan anak. Kenapa Pak? Ya, kenapa kita sayang lawan anak? Jadi Allah ini ada sifat kasih sayangnya, karunia-Nya, kebaikannya. Dan ada juga sifat Allah Ta'ala adalah sifat keadilannya atau sifat qaharnya, sifat jalalnya. Jadi bagaimana usaha ikhtiarnya kita supaya kita ini, Allah kepada kita menghadapi kita ini dengan sifat jamalnya, ya kan? Jadi Allah itu ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sifat jamal ini Rahman, Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Basit, ya kan? Kemudian ada sifat jalal. Sifat jalal ini ya sifat keadilannya, sifat qaharnya, sifat qabidnya, ya kan? Jadi bagaimana usaha ikhtiar kita supaya Allah kepada kita, Allah menyatakan atau Allah bertajalli, Allah menampakkanlah kepada kita ini dengan sifat jamalnya. Artinya Allah menghadapi kita dengan kasih sayangnya, dengan
karunia-Nya, kebaikan-Nya, kasih sayang-Nya, kemaafannya. Maka apabila Allah menghadapi kita dengan sifat jamal-Nya ini, maka sebesar-besar dosa kita itu kan ada apa-apanya. Itu ya kan hilang habis. Ya Allah sayang. Tetapi sebanyak-banyaknya kebaikan kita, sekecil-kecilnya dosa, Allah berhadap kepada kita dengan sifat jalalnya, sifat kebesarannya, keadilannya. Maka sifat kebaikan kita itu kan ada artinya di sisi Allah. Dosa kita yang kecil jadi besar. Ya kan? Nah di sini kita ada ketakutan kepada Allah. Kalau secara hakikat, siapa yang dihadapi Allah dengan sifat jamalnya, siapa yang dikehendakinya? Siapa dibarinya dapat, bila kada dibari kada dapat. Ya kan? Suka-suka Allah. Siapa yang dihadapi Allah dengan sifat jalalnya, siapa yang dikehendaki Allah? Allah kada peduli siapa yang Allah kehendaki dapat, bila kada dikehendaki Allah kada dapat. Nah di sini lalu ada sifat ketakutan kita kepada Allah. Allah itu kada peduli siapa yang disayanginya dapat tak, siapa yang dimarahinya dapat tak. Apa usaha ikhtiar kita? Mudahan kita ini dihadapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan sifat jamalnya, karunia-Nya, kebaikannya. Yang pertama, hendaklah kita selalu melazimkan minta ampun dan bertaubat, ya kan? Supaya kita ini disayangi Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Ya amunnya Allah sayang, sebanyak-banyaknya dosa Allah ampuni aja. Banyaknya ceritanya, ya kan? Cerita seorang yang membunuh 99, kemudian yang ke-100-nya membunuh orang alim, ya kan? Dia bertaubat, minta ampun, dia ampuni Allah Ta'ala aja. Ya kan? Riwayat seorang perempuan yang dia pekerjaannya menjual diri. Bukan dulu, ya Pak. Itu nanti kita. Cerita minggu tadi, ya kan? Ingat ya kan? Ingat ya kan? Cerita minggu tadi. Ya. Banyak ingat aja kan kada dikisahkan lagi. Kisah selama 7 tahun mencuri kapan. Ya kan? Kapan orang mati? Terakhir mencuri kapan seorang perempuan yang bujang itu diperkosanya. Ya kan? Betul, diterima Allah Ta'ala aja. Nah ya kan, artinya kita supaya dihadapi Allah dengan sifat jamalnya, kasih sayang, keampunannya, nah hendaklah kita senantiasa melazimkan minta ampun, bertaubat, mengaku salah. Bila Allah menolongi kita, kitanya mau mengaku salah, kitanya mau minta ampun, ya kan, bertekad, ya Allah tolongi ulun dia akan datang untuk meninggalkan dosa maksiat. Itu berarti Tuhan sayang tak? Ya kan? Bila Tuhan kada sayang, kada ditolongi Tuhan, bertaubat tak? Yang kedua, usaha ikhtiar kita supaya Allah berhadaplah kepada kita dengan sifat jamalnya, sifat kasih sayangnya, yaitu hendaklah kita bersifat pemurah, jangan pelit, jangan bakhil. Kalau secara umum itu apa aja, apa yang ada di diri kita,
berikan kepada orang lain. Ilmunya, tenaganya, pikirannya, hartanya. Ya kan itu pemurah ngarannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi wa habibullah walau kana jahilan wal bakhilu adullah walau kana aliman. Orang yang pemurah itu adalah orang yang disayangi Allah, dicintai Allah. Sekalipun dia bukan orang yang alim. Sebaliknya, orang yang pelit, bakhil itu adalah musuh Allah, sekalipun dia adalah orang alim. Itu ya kan? Ini perumpamaan Nabi aja nenek. Gitu, yang penting pemurah biar aja bongol lah, jangan ya. Ini perumpamaan Nabi aja nenek. Yang kebanyakan itu, nang pemurah itu orang alim, ya kan? Yang kebanyakan itu, nang pelit itu orang jahil, itu nang kebanyakan. Ini cuma beandaian Nabi aja, beandaian. Ada orang alim, pelit, itu musuh Allah. Ada orang jahil, pemurah itu adalah orang yang dikasih sayangi Allah. Ya kan, paham ya kan? Jangan dipaham kan, yang penting pemurah biar bongol. Jangan. Nang bagus banget itu sudah alim, pemurah, ya kan? Nang bahaya banget sudah bongol, pelit pulang. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nar, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Ya kan? Hendaklah kita selalu bersifat pemurah. Ya kan, jangan duit itu kadang banyak sedikit ada. Ya kan? Kadang disamakan juga, si anu tuh banyak banget. Ya menurut presentasinya tak. Bisa aja orang yang bersedekah sedikit itu nilainya besar daripada orang yang bersedekah banyak, ya kan? Ini presentasi harta tak? Presentasi kekayaan. Ini ada orang bisi duit di kantong 100.000 itu bang adanya. Sayanya bersedekah 10.000, ya kan? 10% tuh. Sedikit kalau jumlahnya, tapi kekayaannya hanya 100.000. Ada orang bersedekah 100.000, tetapi kekayaannya semiliar. Kan sesuai ini tuh ya kan, semiliar ini seharusnya berapa tak? Berapa? Semiliar berapa? 10%-nya berapa? Banyak ya. Saya jaga bisi kekayaan 100 juta. Ya kah? 10%-nya berapa tuh? 10 juta ya kalau? Nah, ada ini bersedekah hanya 100.000. Itu karena orang yang susah dari bersedekah kan? Persentase kekayaannya. Ada diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang dia beribadah sudah kepada Allah 60 tahun. Siang puasa, malamnya bertahajud selama 60 tahun. Ya kah? Di kamar ibadah aja. Makan ala kadarnya aja. Ternyata suatu hari keluarlah ia dari kamar ibadahnya. Terlewati warung jebleh, ya kan? Terlewati warung jebleh. Ngaran yang jarang melihat bebinian, gangsing. Walhasil ringkas cerita, nukar aja 4 berzina. Walhasil berzina. Lalu sudah selesai.
Ya kan, pergi dari tempat itu. Lalu dia berjalan bertemu pengemis, ya kan? Minta su, lapar su, ya kan? Ternyata si laki-laki ahli ibadah ini dia memiliki 2 roti. Lalu satu diberikannya, satu untuk dia. Nah, walhasil ringkas cerita, mati terjadi kiamat. Ya kan? Ini Nabi yang bekesahnya. Lalu ditimbanglah ibadahnya 60 tahun dengan sekali berzina. Ternyata lebih besar dosa zina. Ya kan? Ada hadis Nabi, zaniyatun wahidatun tahbitu amala sab'ina sanah. Sekali berzina itu adalah menghancur ibadah 70 tahun. Hancurnya 60 tahun tadi habis. Ternyata ditimbang lagi, dia bersedekah 1 roti dengan zinanya ini. Ternyata lebih besar lagi pahala bersedekah melebihi zina. Mudah paham. Paham ya guru. Ngalih nih. Paham ya guru aja. Yang penting bersedekah, zina jalan terus. Nah iya, paham dong Arabnya tuh. Ya kan? Artinya seorang laki-laki ini dia bersifat pemurah, maka Allah berhadap kepada dia dengan kasih sayangnya. Nah, maka Allah mengampuni dosanya sebab sedekahnya itu. Ya kan? Ini ya kan bahaya ini nah. Mudahan jangan dipaham. Ih nampak. Berzina rajin aja, tapi pemurah orangnya. Ya, jangan dimulai-mulai ya kan, jangan ini si laki-laki tadi dihadapi Allah dengan rahmatnya. Kita pun nggak tahu kita. Ini kalau dia dihadapi Allah dengan kemarahannya, ya kita. Jangan ya kan. Nah maksudnya yang diambil ini pemurahnya itu, pemurah itu yang kita ambil. Artinya alba as-sakhiyu habibullah, orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah. Nah, yang ketiga, mudahan Allah menghadapi kita dengan kasih sayangnya, dengan sifat jamalnya, keampunan dan kemaafannya, yaitu hendaklah kita melazimkan selalu bersifat kasih sayang, penyayangan. Terutama dan bini dulu orang parak, anak-anak, jiran, ya kan, keluarga, jiran tetangga, dan seluruh makhluk Allah, hingga lawan binatang sekalipun bersifat kasih sayang. Sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ar-rahimun yarhamur rahman. Huruf hadisnya ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang dia bersifat kasih sayang, dialah orang yang disayangi Allah. Bersifat kasih sayanglah kalian orang yang di bumi, seluruh yang di bumi. Ujar guru sumpul termasuk yang di dalam bumi. Yang di dalam bumi itu yang sudah meninggal dikirimi hadiah pahala. Niscaya mengasih sayangi kepada kalian orang-orang yang di langit daripada malaikat. Bila malaikat itu sayang, mereka memintakan ampun. Ini disebut hadis musalsal bil awaliyah ngarannya, atau masih ya kah, hadis rahmat ngarannya. Ya kah? Di antaranya riwayatnya adalah seorang perempuan yang dia berzina, pekerjaannya jual barang afam, panas, pekerjaannya itu aja beberapa tahun lamanya. Lalu di suatu hari, ini musim kemarau,
Lewatlah si perempuan ini dengan sebuah sumur. Ya kan, dilihatnya seekor anjing yang menjilat-jilat tepi sumur itu nah. Bakal surang nyebuk banyu. Maka hadirlah kasih sayang di hatinya. Ya, bila mau kita mengindahkan mau sebagai kasih sayang tak mon aku seperti inya nang ya Pak. Nah itu mau kasih sayang tak. Mon aku seperti inya nang ya Pak. Mau timbul kasih sayang tak. Kehausan. Lalu akhirnya si perempuan itu turunlah ke dalam sumur itu. Kemudian dia memacul sepatu khutnya, sepatu botnya, lalu diisinya dengan air, diikutnya di mulutnya, lalu naik kembali ke dalam sumur, ke atas sumur, lalu diminuminya lah seekor anjing itu. Ya kan? Yang diminumi anjing pulang, binatang anjing pulang, najis mughalazah. Nyahaba Allah aja makhluk Allah aja pada hakikatnya. Nah dengan sebab kasih sayangnya itulah Allah memberinya taubat dan Allah mengampuni dosanya. Kasih sayang. Lawan binatang nang boleh dibunuh, boleh aja kita membunuhnya. Ayam, kambing, sapi boleh aja bunuh dengan baik, ya kah, dengan lading nang tajam dan ucapkan bismillah. Boleh tak? Kada boleh membunuh binatang dengan api. Haram hukumnya tak? Kalau nyamuk disemes lawan nang saturman tah. Kita pakai nang saturman kada boleh tak? Raket saturman api gala. Samut dibakar, nyamuk ditangkap, dimancisnya. Kalau boleh tak, haram hukumnya. Bila hendak mati aja dengan cepat. Kada apa itu? Perhatian. Menang api sifat panas, itu kada boleh. Ini ada hadis Nabi itu. Di luar itu membaling sapi itu kayak apa? Kayak tembakan panas. Ada itu yang kalau di videonya di beredar itu, ditembak kepalanya ya, kepala sapi langsung mati. Itu hentakan benar ya, kada tembakan, kada hentakan kuat pas dia anunya. Kada boleh itu. Kada boleh dimakan itu bangkai itu. Itu harus disembelih itu. Bila kada disembelih haram hukumnya. Nah, kada boleh juga termasuk membunuh binatang dengan mutilasi. Ya, nyamuk ditangkap, meleneng parutnya ditangkapin, ada tepaculi timbul bilihan batisnya, puas saja. Nah, itu dipicik ulang. Haram tak kada boleh. Bila hendak mati aja. Kada apa, jangan disiksa, kada boleh. Sapi hidup ya kan, disembelih kada, cuma karena disisir sedikit sejari-jari disangka dagingnya. Kalau boleh itu bangkai itu. Nah kepada binatang aja kita disuruh kasih sayang. Apalagi lawan mama, abah, yang sana, ya kan, lawan keluarga, lawan orang beriman. Dengan orang kafir pun kasih sayang gua dengan mendoakan supaya mereka mendapat hidayah. Kepada orang maksiat doakan supaya dia diberi taubat. Sayang tak? Ada sahabat ya Rasulullah, ada seorang perempuan ahli ibadah. Dia mengurung kucing sehingga kucingnya mati kelaparan. Gimana dia? Kata Nabi, dia di dalam api neraka.
Jumlah hendak bisi kalau bisi haraguan tuh bujur-bujur kalau bisi bak kucing, burung, bujur-bujur itu makannya tak. Baraguan ayam, hati-hati jangan dilapas. Itu makan bani orang ya nak. Ya kan, haram tak. Karena bayar di pelatar orang. Hati-hati itu kalau bisi haraguan tak. Sayyidina Umar setelah beliau wafat, lalu ada yang lain bermimpi, wahai Sayyidina Umar, bagaimana keadaan pian? Bagaimana Allah memperlakukan pian? Kata beliau, alhamdulillah Allah mengasih sayangiku. Sebab apa, wahai Sayyidina Umar? Apakah sebab pian menjadi mintuhan Nabi kah? Jadi kada. Karena pian jadi sahabat Nabi kah? Karena pian menjadi raja adil kah? Kada jadi. Suatu hari aku lewatlah di jalan-jalan Madinah bertemu anak kecil yang bermain burung. Burung diikatnya, dilepasnya, terbang, ditanggusnya, tergugur burung. Kata Sayyidina Umar, andai aku seperti burung itu, nak siapa aku? Lalu oleh Sayyidina Umar, wahai anak kecil, aku beli burung engkau. Ya kan, anak-anak melihat duit. Maka dibeli oleh Sayyidina Umar, lalu dilepas. Karena itulah Allah mengasih sayangnya aku. Ya kan? Imam Ghazali kisahnya ya juga tak. Sidin waktu mengarang kitab pakai tentah, ada lalat singgah minum tentah Sidin, dibedakan Sidin kada dikibah. Karena itu Allah mengasih sayangi. Nah kata hendaklah selalu bersifat kasih sayang. Yang keempat, mudahan Allah menghadapi kita dengan kasih sayangnya, dengan sifat jamalnya. Berusahalah kita yaitu dengan mencintai orang yang dicintai Allah. Sabda Nabi, al-mar'u ma'aman, seseorang bersama orang yang dicintainya. Ada aja perkataan guru kita sekompol itu, tariqatuna tariqul mahabbah. Ya, jalan kami ini, jalan ulama-ulama tasawuf nih, jalan wali-wali nih, itu adalah cinta. Ya, kalau di sini mencintai Nabi, mencintai wali-wali, ya kan? Itu mencintai orang yang dicintai Allah. Mudahan Allah kepada kita menghadapi dengan kasih sayangnya. Ada seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencintai seseorang tetapi dia tidak menjumpainya? Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Pada riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. Ya kan? Lalu itu nang guru-guru kita mendidik tah, mencintai wali baca manakib, ya kan? Mahauli wali, ziarah makam wali, maandak gambar-gambar wali di rumah. Itu cinta tak? Harapan supaya Allah menghadapi kita dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Kenapa? Karena kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Di hari kiamat nanti, ya kayaknya Nabi juga pakai kisahnya. Ilmu Nabi itu ya, ilmu Nabi itu sampai ke akhirat tahu sudah sih. Ada seorang
yang dia manakala ditimbang amalnya maka beratlah amal dosanya, ya kan? Maka dia, kata Allah, seretlah dia ke neraka. Seret dia ke neraka. Maka si laki-laki diseret ke neraka. Nah, lalu memperdapati Allah oleh kasih sayangnya, ya kan? Kata Allah, wahai malaikat, tanyakan dia, siapa namanya? Namanya siapa? Adakah namanya sama dengan nama orang alim? Jikalau dia sama namanya dengan orang alim itu, maka orang alim itu memberi syafaat kepadanya, aku ampuni dosanya. Ditakoni malaikat, siapa ngaran? Ya kebanyakan ngaran orang alim itu renang samanya. Siapa ngaran nenek? Maka kembali diseret oleh malaikat ke neraka, menangisnya geraung nih. Tidak, ampun, jangan. Kata Allah, tanyakan dia di mana kampung? Adakah di negeri itu orang alim? Jikalau dia senegeri sekampung dengan orang alim, maka orang alim dengan syafaat orang alim itu aku ampuni dosanya. Di mana nangkem kampung diam? Soalnya di mana diam? Sekampungan gak ada orang alim. Ya kan, makanya sekampung ada orang alim. Dapat syafaat orang alim tadi tak? Diseret pulang ke neraka. Semakin dekat aja lah ke neraka ini. Kata Allah, tanyakan dia, pernahkah dia hadir di majelis orang alim walau sekali? Ya kan? Bisa lah nang hadir di majelis ilmu sekali aja. Ada bisa juga. Ya kan? Maka jikalau pernah sekali aja syafaat orang alim tadi dapat, aku ampuni dosanya, kata Allah. Diseret pulang ke neraka. Kata Allah, pernahkah makan baibel orang alim? Ada pasti ibe saruan nih. Ada kalau orang alimnya sih itu. Makanya kada saruan kok berjuang makan. Kada berjuang. Pernahkah engkau makan dengan orang alim? Kata si laki-laki, kada pernah. Andai pernah, maka dapat syafaat orang alim itu aku ampuni dosanya, kata Allah. Habis sudah nih, nambah lagi. Terakhir, selangkah lagi ke neraka. Kata Allah, tanyakan adakah dia mencintai kawan yang kawannya itu nang cinta lawan orang alim. Yang ada juga mencintai kawannya itu nang cinta lawan orang alim. Ya kan? Maka kata si laki-laki itu, ulun ada seikum mencintai seseorang nang orang ini dia itu cinta lawan orang alim. Nah kata Allah, dengan syafaat kawannya itu nang mencintai orang alim, aku ampuni dosanya. Nah ya kan? Jadi kita mencintai sahabat-sahabat Nabi, mencintai ahli bait Nabi, mencintai wali-wali, mencintai orang-orang alim. Nah, insya Allah Allah menghadapi kita dengan kasih sayangnya, sifat jamalnya. Kita ini alhamdulillah tahu ya kan, nama sama juga orang alim lah, ada lah. Sekampung orang alim, hadir di majelis orang alim. Banyak banget kita ini jalan syafaatnya. Ziarah wali, membaca manaqib wali. Ya, di rumah gambar wali, orang alim, habib. Nah,
Yang ketiga, Bapak, yang kelima, mudahan Allah menghadapi kita dengan kasih sayangnya. Nah, kita berdoa, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Selalu berdoa. Di antaranya doa nang Imam Abdul Hasan Syadzali tadi. Doa sedih teh. Ya, Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Doa Imam Syadzali tadi. Mudahan Allah kepada kita meridhai merahmati mencintai sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah la hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.